Ponzi tetaplah Ponzi. Ya iyalah Bang, Ponzi ya tetap Ponzi, kan awalnya juga Ponzi, sampai dengan Ponzi, nggak salah kan? Bener Abang bener, cuman mungkin maksud Abang bukan di situ. Maksud Abang apakah PTBS ini sama dengan Ponzi? Yuk kita simak ciri-ciri Ponzi. Ada 3 ciri-ciri Ponzi. Ya, yang pertama produknya nggak ada. Jadi produknya nggak jelas. Nah, di mana kita dapat keuntungan tuh hanya dari rekrutmen. Ya, banyak orang yang cari bisnis instan, kaya instan dan lain sebagainya hingga akhirnya terjerumuslah ke Ponzi. Nah, ciri-ciri Ponzi yang pertama ini nggak ada produk. Nah, di mana kita akan dapat keuntungan kalau kita investasi di perusahaan tersebut. Contoh, perusahaan A kita investasi 10 juta. Nah, kita akan dapat keuntungan dari uang yang kita keluarin sendiri gitu, yaitu dapat 10% per bulan. Ya, wah pikiran kita lumayan tuh kalau kita investasi 10 juta, lumayan tiap bulan dapat 1 juta, 1 juta, 10 bulan balik modal. Nah, apalagi kalau kita ngerekrut ada keuntungan lebih, misalkan ya. Nah, biasanya kayak gini nih sistem Ponzi. Nah, jadi nggak ada produk ya, cuman investasi yang dimana uang yang kita dapat itu atau keuntungan yang kita dapat itu dari uang kita sendiri atau dari rekrutmen ya. Teman-teman cari aja ya Ponzi itu kayak gimana, itu seperti itu. Nah, ini ciri-ciri yang pertama, hati-hati kalau ada orang yang ngajak bisnis ya atau ngajak sesuatu hal di mana nggak ada produk tapi dengan sistem rekrutmen, kamu bakal dapat keuntungan lebih, kamu dapat keuntungan gede dan lain sebagainya. Ini banyak banget yang ketipu. Tahun pas corona aja tahun 2020 itu miliaran bahkan triliunan ya orang Indonesia ketipu dengan Ponzi. Hati-hati ya. Nah, terus kemudian PTBS gimana? Apakah Ponzi? Ya enggak, kan ada produk. Clear ya. Terus kemudian yang kedua, ciri-ciri Ponzi tersebut ada produk, tapi produknya hanya sekedar kamuflase atau sekedar kedok. Yang difokuskan adalah sistem. Maksudnya gimana? Contoh misalkan produk kalung kesehatan. Nah, harga pasarannya mungkin 1 juta, 2 juta, jadi 10 juta, jadi 9 juta, atau jadi 8 juta. Berarti kan itu udah jelas-jelas tuh Ponzi. Kenapa? Karena benefit atau barang yang kita dapat nggak sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Lalu bagaimana dengan PTBS? Ya PTBS sesuai dengan yang kita dapat. Kita ngeluarin duit nih, dapat barang. Barangnya real, manfaatnya jelas, lebih dari uang yang kita keluarin. Ya alhamdulillah banyak testimoninya. Kalau teman-teman cek PT saya, alhamdulillah ada yang punya penyakit stroke sembuh. Alhamdulillah ada yang punya penyakit diabetes sembuh ya. Alhamdulillah banyaklah testimoninya. Yang punya lahan pertanian luas dengan produk pertanian di Base Corporation, alhamdulillah hasil panennya jadi lebih memuaskan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan produknya benefitnya nggak sesuai dengan uang yang dia keluarin, itu jelas-jelas Ponzi. Tapi ini sesuai dengan yang dikeluarin, bahkan lebih bagus, lebih manfaat. Ya, makanya ada orang yang sampai repeat order 500 juta, ada yang repeat order 1 miliar, bahkan tim saya aja ada yang sampai nyebarin produk ini ke luar negeri ya. Ada yang ke Kamboja, kemana? Kamboja aja belanja sampai 3 miliar. Artinya apa? PTBS Ponzi bukan? Ya bukan ya, karena nggak ada indikasi Ponzi. Nah, terus kemudian yang ketiga, ciri-ciri Ponzi itu ada produk, tapi produknya didapat nanti. Maksudnya gimana Kang? Maksudnya contoh, Anda mau nggak misalkan 1000 gram emas. 1000 gram emas kan kalau misalkan anggap kali 1 juta, berarti berapa tuh? 1 miliar. Mau, caranya gimana? Anda cukup ngeluarin duit 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, kalau Anda mau 1000 gram emas, Anda cukup rekrut orang, misalkan 2000 orang atau 3000 orang. Nanti Anda akan mendapatkan 1000 gram emas. Nah, kita mungkin nyampe nih 2000 atau 3000, terus kita bisa aja dapat nih 1000 gram emas. Nah, pertanyaannya orang-orang yang kita ajak dia dapat nggak emasnya? Enggak lah. Karena kita yang ngerekrut dia, mereka misalkan contoh nggak ngerekrut. Kita ngerekrut mampu 3000 orang, tapi yang di bawah kita mampu nggak 3000 orang? Nggak mampu. Akhirnya apa? Ya mereka nggak dapat apa-apa, dapat barang enggak, cuman coret-coretan doang, cuman omong kosong doang. Hingga akhirnya apa? Ada yang dirugikan, hingga akhirnya kita yang dituntut. Betul nggak? Atau misalkan contoh lain, umroh, Anda mau umroh nggak? Anda bisa umroh ya cuman dengan 1 juta. Siapa sih yang nggak mau umroh dengan uang 1 juta? Ya maulah. Nah, kalau kamu mau cukup keluarin uang 1 juta, sini masukin, misalkan dimasukin ke perusahaan 1 juta. Nah, kamu harus ngerekrut 100 orang, baru kamu bisa berangkat umroh secara gratis. Nah, mungkin kamu bisa ngerekrut 100 orang.
Nah, kamu bisa berangkat umroh, pertanyaan yang 100 orang itu bisa nggak punya apa, bisa berangkat umroh? Enggak, dia dapat barang nggak? Terus uang dia kemana? Ya uang dia dipakai, buat siapa? Buat kamu berangkat. Nah, itu indikasi Ponzi. Nah, sedangkan bisnis ini gimana? Ya tadi, produknya udah jelas, produknya real, dapat keuntungan dari omset, bukan dari orang, ya. Pahami lebih lanjut, kalau teman-teman paham, insya Allah ya, Pak, teman-teman tidak akan pernah tertipu dengan bisnis di luar sana yang ponji-ponji itu, dan insya Allah teman-teman akan gabung ke bisnis yang tepat, ya, yang bagus, yang dimana real jual beli. Dan PTB salah satunya, bisnisnya real jual beli, produknya jelas, manfaatnya jelas, tinggal teman-teman buktikan sendiri khasiat-khasiat produknya dan buktikan sendiri penghasilan-penghasilannya fantastis. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.